Kisah kali ini datang dari seorang tabi'in yang sempat bertemu dengan beberapa dari sahabat dan terkenal dengan ibadahnya, kedermawanannya, dan satu hal yang bisa kita katakan sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang barangkali tidak banyak juga dari manusia, entah itu para tabi'in di masanya ataupun secara umum, yaitu adalah mudahnya dikabulkan doa beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemudahan, satu keutamaan bagi beliau, dimudahkan untuk diijabah doanya. Bahkan beliau dikenal dengan sang dermawan yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammad bin Al-Mukadir. Beliau adalah seorang anak yang terlahir dari ayahnya yang bernama atau yang biasa dikenal dengan Al-Munkadir. Suatu saat atau sedikit dari kisah sebelum kelahiran Muhammad bin Al-Munkadir ini, jadi ayahnya suatu saat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu tentu sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta bantuan. Beliau tidak memiliki banyak harta. Beliau bisa dikatakan salah satu dari atau di antara orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, orang-orang miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Al-Munkadir, aku tidak mempunyai apa-apa. Jika aku nanti memiliki harta, maka aku akan berikan kepadamu. Jadi seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha memberikan harapan, meskipun tidak tahu kapan akan diberikannya atau kapan ketika Aisyah yang mendapatkan harta tersebut. Kemudian Al-Munkadir pun pulang setelah meminta bantuan kepada Aisyah tersebut, namun belum ada harta ataupun uang yang diberikan oleh Aisyah karena Aisyah mengatakan tidak memiliki apapun, artinya untuk memberikan Al-Munkadir ini. Namun selang beberapa lama kemudian Aisyah radhiyallahu anha diberi atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 10.000 dirham. Dan ternyata di hari-hari sebelumnya ketika bertemu dengan Al-Munkadir, Aisyah mengatakan, jika aku memiliki 10.000 dirham. Jadi angka yang sama ketika disebutkan di hadapan Al-Munkadir, jika aku memiliki 10.000 dirham, maka aku akan memberikannya kepadamu. Dan benarlah Allah kabulkan, dapat 10.000 dirham, kemudian dipanggil kembali Al-Munkadir dan diberikannya kepada Al-Munkadir dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari uang tersebut, tentu setelah berterima kasih, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia pun mengatakan bahwa uang ini akan aku belikan seorang budak wanita. Dan siapa sangka ternyata dari budak wanita ini terlahirlah orang-orang hebat, para ulama yang tinggal di Madinah, berasal dari seorang budak wanita yang dibeli oleh Al-Munkadir ini. Dan di antara salah satu anaknya tersebut bernama Muhammad. Dan inilah seorang dermawan yang nantinya akan kita kisahkan dan juga memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah kurang lebih kelahiran dari Muhammad Al-Munkadir dalam keluarga yang terkenal dengan kesalehannya, dan nasabnya adalah Muhammad ibn Al-Munkadir bin Abdullah bin Hudair bin Abdul Uzza bin Amir bin Harith. Ibnu Hibban dalam kitabnya Thiqat
yakni jajaran orang-orang yang, dan menyebutkan sebagai jajaran orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Beliau menyebutkan salah satunya adalah Muhammad bin Al-Munkadir ini, ya, ia termasuk seorang pemimpin qurra, ya, yakni para ahli qiraah, orang-orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Al-Waqidi berkata, ia thiqat, ya, seorang yang thiqah, yang terpercaya dalam riwayatnya, entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kemudian juga orang yang senantiasa taat, ya, orang yang senantiasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ibadah yang sedikit berbicara. Ya. Dan kalau kita teliti, jamaah atau pemirsa sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang menjadi para ulama ini, ya, kebanyakan dari mereka pasti memiliki sifat yang satu ini, yaitu mereka tidak banyak berbicara. Artinya adalah mereka hanya berbicara sesuai dengan keilmuannya, kemudian berbicara hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak mereka ketahui dan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan tentu ini adalah perintah dan juga anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada salah satu rekomendasi, ya, salah satu penyebutan dari seorang Arab Baduy tentang bagaimana keluarga Al-Munkadir ini. Jadi bukan hanya Muhammadnya saja, bukan hanya ayahnya saja, akan tetapi bahkan orang Baduy ini, orang Baduy itu adalah orang pedalaman Arab, ya, yang mereka sebenarnya juga tidak begitu banyak mengetahui tentang, ya, apa namanya, keadaan penduduk, ya, entah itu di kota ataupun di sekitarnya, ya. Namun, ya, ini sebagai salah satu bukti bahwa keluarga ini, ya, keluarga Al-Munkadir ini adalah keluarga yang terpandang, ya, kebaikannya oleh seluruh masyarakat, entah itu dari perkotaannya ataupun sampai kepada orang-orang desanya, orang-orang Baduynya.